Ya, sebelumnya pemirsa, tim gabungan TNI Polri menangkap pelaku pembacokan anggota TNI hingga meninggal di sebuah resto di Wonosobo. Pelaku ditangkap usai buron selama 36 jam. Polisi menangkap Iwan, warga desa Sedayu Sapuran, Wonosobo di sebuah rumah kosong di desa Kepil, Wonosobo bersama teman perempuannya Senin siang. Pelaku sempat buron selama 36 jam pasca pembacokan yang menyebabkan salah satu anggota TNI dan Dim 0707 Wonosobo meninggal dunia. Insiden bermula dari keributan antara pengunjung di Resto Saka. Melihat kejadian, korban berusaha melerai. Namun tak disangka, pelaku malah menyerang korban dengan senjata tajam. Korban menderita luka parah hingga dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sayangnya, nyawa korban tak tertolong. Pelaku penganiayaan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Wonosobo sudah berhasil diamankan dan ditangkap. Dan sekarang pelaku dalam proses hukum yang berlaku. Motifnya apa dan motifnya? Untuk motif masih kita dalami ya, karena pelaku baru tertangkap. Nanti sambil jalan baru kita ketahui apa sebenarnya motif yang terjadi. Sementara Komandan Kodim 0707 Wonosobo menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada polisi dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Sudah ditangkap, kemudian sudah diserahkan ke kepolisian, kemudian untuk proses hukum selanjutnya kita menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Yang jelas kita memang mendorong nanti untuk hukuman seberat-beratnya. Tapi sekali lagi kita serahkan ke proses hukum yang berlaku. Polisi masih terus mendalami motif penyerangan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pendakwah sekaligus pemilik travel haji Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya Khalid menyebut memindahkan jemaah haji furoda ke haji khusus atas tawaran seseorang yang mengaku punya kuota resmi dari pemerintah. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Kepada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus. Hal itu dilakukan usai mendapat tawaran dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam korupsi haji itu KPK menyebut kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. KPK menduga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah, separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisru pembagian kuota haji 2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya
lebih dari 1 triliun. Masyarakat anti korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2024. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Polda Metro Jaya berkomitmen akan terus menyelidiki kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Arisyam Indradi saat ditanya wartawan terkait perkembangan kasus Arya Daru Pangayunan. Diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas di kamar kos dalam kondisi kepala terlilit lakban pada 8 Juli 2025 lalu. Penyelidikan terhadap peristiwa tersebut masih berlangsung ya rekan-rekan. Silahkan Polda Metro Jaya masih terus membuka diri, memberikan kesempatan kepada siapapun, terutama pihak atau keluarga korban. Kami sangat terbuka. Kami menunggu kehadiran keluarga korban atau siapapun yang dapat memberikan informasi kepada kami yang kemudian informasi tersebut sebagai bahan untuk dilakukan pendalaman dan penelusuran. Baik, nanti kami akan pastikan ya kepada penyelidik. Ya, nanti kami pastikan ya kasusnya masih berproses terus. Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan siapa lagi, dan pemeriksaan saksi atau tersangka itu tidak hanya sekali, 2 kali, bisa berkali-kali, tergantung dari fakta-fakta yang ditemukan, kemudian ada lagi bagian yang didalami, kemudian dicek lagi dengan barang bukti lainnya, dengan saksi lainnya, dan seterusnya ya. Yang jelas penyidikan itu supaya peristiwa pidananya itu terang benderang, jelas, tersangkanya siapa, itulah penyidikan.